Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jian Zakia Fadila dengan NPM 2313034063. Pada video kali ini, saya akan membahas jurnal yang berjudul Implementasi Algoritma Konvolusional Neural Network dalam mengidentifikasi dini penyakit pada mata katarak. Di mana jurnal ini tuh ditulis oleh Fani Ramadhani, Andi Satria, dan juga Salamah, serta dipublikasikan pada Pseudo Jurnal Teknik Informatika tahun 2023. Pada video kali ini juga saya akan menjelaskan isi jurnal serta konsep utama yang digunakan, yaitu Convolutional Neural Network atau CNN. Oke, langsung aja ke latar belakang. Latar belakangnya yaitu citra digital merupakan representasi visual dalam bentuk piksel yang dapat diolah untuk mendapatkan informasi tertentu. Nah, di dalam bidang kesehatan sendiri, citra itu dapat dimanfaatkan untuk membantu proses diagnosis pada penyakit. Salah satu penyakit yang dapat dideteksi melalui citra itu adalah katarak, yaitu katarak adalah kondisi di mana lensa mata menjadi keruh sehingga mengganggu penglihatan. Deteksi dini itu sangat penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Namun, proses diagnosis secara manual itu memerlukan waktu dan juga bergantung pada keahlian tenaga medis. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan metode deep learning, yaitu Convolutional Neural Network atau CNN, untuk membantu proses identifikasi secara otomatis. Lanjut ke konsep konvolusi. Konvolusi itu merupakan proses utama dalam pengolahan citra yang juga menjadi dasar dari CNN. Proses ini tuh dilakukan dengan cara menggeser sebuah kernel atau filter pada citra. Setiap nilai piksel yang itu akan dikalikan dengan nilai kernel, kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan suatu nilai baru. Hasil dari proses ini itu disebut sebagai feature map. Feature map itu berisi informasi penting seperti tepi, tekstur, dan juga pola dari citranya. Dengan demikian, konvolusi itu membantu mengekstrak ciri-ciri penting dari sebuah gambar. Hubungannya dengan CNN, apa sih konvolusi itu? Jadi, Convolutional Neural Network tadi atau CNN itu merupakan pengembangan dari konsep konvolusi. Pada CNN, operasi konvolusi itu digunakan pada layar awal untuk mengekstrak fitur dari citra secara otomatis. Perbedaannya itu ada dua, yaitu pada metode konvensional, kernel ditentukan secara manual, sedangkan pada CNN itu kernel dipelajari secara otomatis melalui proses training. Artinya, CNN itu menyesuaikan diri dengan data yang diberikan. Semakin banyak data yang dipelajari, maka kemampuan CNN dalam mengenali pola akan semakin baik. Seperti itu. Lalu arsitektur CNN pada penelitian ini. Model CNN dalam penelitian ini terdiri dari beberapa lapisan utama. Pertama itu ada convolution layer, di mana ini berfungsi untuk mengekstrak fitur dari citranya. Kedua ada ReLU atau activation function, yaitu mengubah nilai negatif menjadi 0 agar model dapat mengenali pola non-linear. Yang ketiga itu ada polling layer, di mana ini berfungsi untuk mengurangi ukuran data sekaligus mempertahankan informasi yang penting. Lalu yang keempat itu ada flatten layer, di mana dia itu mengubah data 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Serta yang terakhir itu ada fully connected layer, di mana digunakan untuk menentukan hasil klasifikasi apakah citra termasuk mata normal atau katarak, seperti itu. Lalu data dan proses penelitian ini menggunakan dataset citra mata yang terdiri dari 2 kelas, yaitu mata normal dan juga mata katarak tadi. Tahapan yang dilakukan itu ada beberapa, yaitu preprocessing data, di mana citra itu diubah menjadi ukuran 55 kali 94 piksel agar memiliki ukuran yang seragam. Lalu yang kedua itu pembagian dataset. Data dibagi menjadi data training dan juga data testing agar perbandingannya itu 80:20. Yang ketiga itu ada training model, di mana model itu dilatih menggunakan yang pertama ada epoch sebanyak 15, serta yang kedua itu ada batch size sebanyak 16. Pada tahap ini, CNN itu belajar menyesuaikan bobot kernel untuk mengenali pola pada citra. Lalu yang keempat itu ada pengujian model. Setelah proses training tadi selesai, model diuji itu menggunakan data testing untuk mengetahui performanya. Lalu ada evaluasi dan hasil, di mana evaluasi dilakukan menggunakan confusion metric.
Metrik itu digunakan antara lain ada akurasi, precision, ada recall, dan juga F1 score. Hasil yang diperoleh yaitu akurasi yang mencapai lebih dari 92% atau 92,005%, menunjukkan bahwa model ini tuh memiliki tingkat ketepatan yang tinggi dalam mengklasifikasikan citra. Lalu ada nilai precision sebesar 88,43%, di mana ini menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi katarak yang dihasilkan model adalah benar. Namun masih terdapat beberapa atau sedikit kesalahan klasifikasi pada data normal. Lalu nilai recall yang mencapai 96%, di mana ini menunjukkan bahwa model itu sangat baik dalam mendeteksi citra yang benar-benar katarak. Hal ini tuh sangat penting karena dalam kasus medis kesalahan dalam tidak mendeteksi penyakit harus diminimalkan. Lalu yang selanjutnya ada F1 score sebesar 92%. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan yang baik antara precision dan juga recall, sehingga model yang dikatakan stabil dan juga konsisten. Selain itu, grafik training itu menunjukkan bahwa akurasi meningkatkan seiring bertambahnya epoch. Lalu yang kedua itu nilai loss-nya menurun. Hal ini menandakan bahwa model berhasil belajar dari data dengan baik. Namun, demikian, penelitian ini juga masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain dataset yang digunakan itu masih terbatas, lalu variasi citra itu belum terlalu beragam. Yang ketiga itu nilai precision yang lebih rendah dibanding recall, menunjukkan bahwa masih adanya kesalahan klasifikasi. Oke, lanjut ke kesimpulan, di mana dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode CNN mampu mengklasifikasikan citra mata untuk mendeteksi penyakit katarak dengan baik. Operasi konvolusi itu menjadi bagian penting dari dalam proses ekstraksi fitur. Model yang dibangun itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan performa yang stabil, sehingga berpotensi digunakan sebagai sistem deteksi dini. Oke, demikian penjelasan dari jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.